ini ketika Ridho S1 ya, yang dapat medali perak untuk PKM. Jadi judul yang diangkat itu adalah solusi permasalahan sosial, masalah kemiskinan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 menggunakan model matematika di Kota Makassar. Nah, jadi seperti yang sekali lagi bahwa nanti adik-adik setelah dapatkan masalah, maka berikutnya adalah silakan mencari referensi yang berkaitan dengan itu, lalu kemudian membuat pendahuluannya. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat judul ini, mana pulpenku? Ya, kalau misalnya kita lihat judul ini adalah masalah sosial kemiskinan. Nah, eh, karena masalah sosial kemiskinan karena COVID, berarti yang perlu dicari latar belakangnya itu adalah masalah kemiskinan di Kota Makassar, kemudian model matematika yang berkaitan dengan COVID ataupun yang lain begitu. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, eh, oke, nah di latar belakang ini yang diinformasikan ini standar ya. Jadi dimulai dengan apalagi namanya masalah sosial kemiskinan. Jadi ternyata Indonesia itu ada di peringkat 44 untuk kasus sosial kemiskinan ya. Jadi Indonesia ada di peringkat 44. Kemudian di apalagi namanya 9,8% dari 25,9 juta penduduk Indonesia itu miskin. Jadi ini data yang diperoleh dari sini. Ya, jadi sekali lagi kalau mengambil data harus ada sumbernya. Nah, lalu berikutnya adalah ya, jadi ini adalah ini contoh ya, jadi mengumpulkan beberapa berita tentang kemiskinan di Kota Makassar. Kenapa Makassar? Karena judulnya tadi adalah masalah kemiskinan di Kota Makassar. Jadi kalau kita lihat di sini eh, informasi pertama dari koran itu ada sebanyak 72.306 keluarga yang terdampak kemiskinan karena pandemi COVID. Nah, kemudian eh di slide berikutnya ini juga kemudian 9.300 pekerja itu kena PHK ya, jadi dari sekian pekerja 200 di PHK. Nah, ini kan informasi-informasi terkait dengan kemiskinan setelah atau pasca COVID-19. Nah, jadi ini latar belakangnya. Lalu kalau kita lihat berikutnya, nah ini sudah mulai mengarah ke pemodelan matematikanya. Jadi kalau misalnya kita membuat model matematik itu kan harusnya kelihatan apa sih sebenarnya pentingnya itu model, apa urgensinya, dan yang kedua adalah apa kebaruannya. Nah, sama nanti ketika misalnya Bapak Ibu Adik-adik sekalian membuat tugas akhir di apa tesis, nah nanti itu intinya di pendahuluan adalah ini. Apa sebenarnya pentingnya ini, urgensinya ini, ya, lalu apa sebenarnya kebaruannya? Itu yang akan dikejar ketika misalnya apalagi ketika misalnya membuat tugas akhir. Jadi ini intinya apa pentingnya dan apa barunya. Nah, kalau kita lihat di riset ini, ya jadi coba diungkap ternyata sudah banyak penelitian mengenai kasus sosial kemiskinan, tapi fokusnya di masalah pekerjaan, dampak pandemi, dan keadaan ekonomi. Kemudian banyak juga orang yang sudah meneliti tentang model matematika, tapi fokusnya di pemodelan matematika dan penyebaran penyakit. Nah, masih sangat langka atau belum ada orang yang meneliti masalah kasus sosial kemiskinan pakai model matematika. Nah, inilah uh, urgensi dari inilah kebaruan dari penelitian ini. Jadi mengcombine antara masalah sosial dengan model matematika. Ya, jadi pengembangan modelnya itu dikembangkan dari model SEIR menjadi model SAPR. Ya, jadi itu kebaruannya. Oke, seperti itu. Nah, lalu ketika misalnya kita sudah dapatkan kebaruannya, maka langkah selanjutnya itu adalah ini adalah penelitian-penelitian yang mendukung riset riset yang akan dilakukan ini. Jadi ada beberapa penelitian. Nah, um, kemudian kalau sudah ada penelitian relevannya, jadi ini terkait dengan langkah satu, langkah dua,
dari pemodelan. Jadi kita sudah mengumpulkan ininya. Lalu berikutnya adalah membangun model. Nah, kalau yang dilakukan ini karena betul-betul riset, maka dimunculkan metodenya. Jadi mulai dijelaskan. Kalau kemarin kan ada yang bertanya apakah betul-betul kita meneliti, jawabannya jangan Miki, langsung ambil data toh jadi dilewati sini bagian ini untuk tugas tak. Ya jadi nanti itu Bapak Ibu adik-adik boleh misalnya mau pakai sosial kemiskinan, boleh menggunakan data ini. Yang jelasnya metode penelitiannya adalah jenisnya kuantitatif, populasinya karena Kota Makassar berarti jumlah penduduk Kota Makassar 1,5 juta. Lalu cara menentukan sampelnya itu menggunakan punyanya Noto Atmojo ya, pakai sampel slopin. Nah, pakai rumus ini sehingga jatuh sampelnya dalam 400. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu adik sekalian mau betul-betul meneliti, nanti 3 bulan kan baru selesai. Padahal ini kan 85 pertemuan saja ya. Jadi nanti adik-adik Bapak Ibu sekalian boleh menggunakan data yang sudah ada. Ya, tapi seperti ini prosedurnya. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat setelah metode penelitian ini maka dibagilah penyebaran sampel itu pengambilan sampel secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk yang ada di seluruh kecamatan di Kota Makassar. Ya, jadi kalau misalnya penduduknya padat, maka jumlah sampelnya lebih banyak. Ya, kalau kita lihat di sini. Jadi ini namanya betul-betul membagi sampel secara proporsional. Ya, 55 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah dapatkan jumlah sampelnya, nah maka masuklah kepada tahapan dari pemodelan itu. Ya, jadi pertama membangun model, ya seperti yang saya jelaskan kemarin, membangun model, lalu menganalisis model, lalu nanti melakukan simulasi. Karena kan kita tidak perlu uji model karena tidak penelitian yang sampai betul-betul ke lapangan. Nah, setelah melakukan simulasi, maka menarik kesimpulan. Itulah nanti akan dibuat dalam bentuk artikel. Oke, nah saya jelaskan seterusnya. Nah, setelah kita tahu tahapannya, ini tadi saya kira standar ya sudah disebutkan tadi, apalagi namanya jumlah sampelnya ya sudah diceritakan tadi, jumlah sampelnya 400. Kemudian karena waktu itu masih pasca pandemi berarti ada yang langsung, ada juga yang melalui angket yang disebar. Nah, kemudian kalau betul-betul meneliti, kalau ada angket berarti harus dipalidasi. Kemudian ada model itu harus dipalidasi, ya. Kalau betul-betul riset, ya. Lalu berikutnya adalah masuk ke tahapan. Nah, ini yang mau dikerjakan. Ya, jadi kumpulan informasi tadi, maka jatuhlah model ini. Ya, jadi modelnya itu variabelnya S. Ya, jadi ada 4 variabel. S, A, T, dan R. S itu adalah masyarakat yang bisa jatuh miskin. Kalau A ini sudah masyarakat yang memperlihatkan gejala miskin karena dampak pandemi. Lalu ada P-nya itu pur, berarti dia sudah miskin. Nah, lalu R-nya adalah bangkit dari kemiskinan. Nah, sehingga yang jadi tonjolan dari riset ini adalah parameter-parameter yang menghubungkan P ke R. Jadi ketika misalnya dia sudah jatuh miskin, apa sebenarnya yang harus dilakukan untuk bangkit dari kemiskinan? Nah, inilah parameter yang jadi solusinya antara theta dengan omega. Ya, jadi ternyata yang ditonjolkan di sini adalah parameter omega itu sebagai solusi, di mana omega itu adalah campur tangan bantuan awal dari pemerintah. Ya, jadi omega ini diasumsikan sebagai atau didefinisikan sebagai bantuan modal usaha awal dari pemerintah supaya orang-orang yang uh, jatuh miskin ini karena pandemi dia bisa memulai hidupnya kembali dari awal. Seperti itu dikasih modal ceritanya. Apakah benar efektif kita lihat di berikutnya. Nah, ini tadi jumlah jumlah data yang diambil. Nah, lalu ini nilai-nilainya yang diperoleh dari pengambilan data. Nah, lalu analisisnya itu ada 3 kan. Ini namanya titik tetap ya seperti yang saya jelaskan kemarin. Kemudian ini adalah nilai eigen. Ya, jadi titik tetap ini untuk menjamin bahwa ternyata masih ada 57% yang bisa miskin.
dua-dua sudah terdampak dan ada 82% yang jatuh miskin dan 30-an% yang bisa bangkit dari kemiskinan atau sebanyak 34 orang. Nah, lalu yang terakhir adalah kita melakukan simulasi. Ya, kalau ini ada uji model, ya uji model artinya karena ada data real dan ada data dari hasil hasil pengambilan data, maka diujilah. Ini modelnya antara merah. Jadi ini data hasil modelnya dan yang biru itu adalah data hasil dari BPS atau Badan Pusat Statistik ini. Ya, jadi diperlihatkan ternyata ada kemiripan begitu. Nah, ini. Nah, sehingga dilanjutkan dengan melakukan uji apalagi namanya simulasi yang saya jelaskan tadi. Ini. Jadi simulasi masalah kemiskinan itu adalah pertama jadi yang disoroti di sini adalah tadi bantuan dari pemerintah. Ya, jadi di tampilan ini prediksi jumlah kasus kemiskinan di Kota Makassar tanpa solusi. Jadi belum ada bantuan atau belum ada omega. Ya tadi kan yang jadi solusinya adalah omega. Ya jadi omega di sini belum nampak atau belum kelihatan. Nah, kalau misalnya belum ada bantuan inilah yang terjadi. Ya jadi yang masyarakat yang miskin itu menjadi sangat besar. Ini sebelum pandemi. Kemudian setelah pandemi malah tambah banyak orang miskin. Ya, kalau omeganya tadi belum dimaksimalkan. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ada campur tangan pemerintah? Apa yang terjadi? Nah, kita lihat. Nah, inilah solusinya. Jadi ternyata kalau pemerintah turun tangan, maka jumlah masyarakat yang miskin itu yang merah ini, yang warna merah ini menjadi menurun ini. Ya kan? Nah, kemudian ini juga menurun jumlah orang-orang atau penduduk yang miskin. Jadi memang cukup efektif untuk menurunkan kemiskinan dengan solusi itu tadi ada bantuan dari pemerintah. Ini pembahasannya, lalu ini kesimpulannya. Ya, jadi kesimpulan pertama diperoleh modelnya, kemudian yang kedua analisisnya, uji modelnya, lalu hasil simulasinya sehingga dari ini semua muncullah solusi berupa rekomendasi. Ya, jadi kita sebagai orang matematik memberikan rekomendasi karena bukan kita yang berkaitan dengan masyarakatnya. Jadi dari hasil riset kita bisa memberikan rekomendasi agar pemerintah memberikan bantuan dana usaha awal kepada masyarakat yang jatuh miskin karena adanya pandemi COVID-19. Nah, itulah dia kesimpulannya, rekomendasinya seperti itu. Ya, jadi kelihatannya apalagi namanya simple saja. Jadi kelihatannya sederhana, simple. Nah, di bagian itu tadi, uh, jadi memang kerja matematiknya itu diproses analisisnya sama simulasinya kalau menggunakan softwarenya. Nah, lalu berikutnya nanti akan dijelaskan sama Rido secara detail. Ya, saya perlihatkan kembali secara detail mengenai bagian ini. Mana tadi? Nah, jadi bagian ini pertama, bagaimana caranya mendapatkan persamaan ini. Kemarin kan kita sudah sama-sama tahu ya yang ini. Bagian pertama membangun model. Jadi kenapa DS per DH? Karena perubahan ini terjadi berdasarkan waktu. Ya, kemudian yang masuk itu adalah mu n. Kemudian yang keluar itu ada alfa dan ada mu 2. Keluar dari mana? Dia keluar dari S. Ya, jadi ini persamaan pertama. Kemudian mungkin yang paling banyak parameter yang terlibat itu adalah di DR per DT. Yang masuk itu ada 1E, epsilon dari A, ya kan? Epsilon dari A. Kemudian ada juga yang masuk dari P, Omega. ada dua. Ada dua yang masuk dari P ya, apa saja? Iya. Omega dengan Omega sama Theta. theta. Makanya omega sama theta digabung dikali dengan P. Oke? Nah, kemudian yang keluar dari R sendiri ada dua. Pertama mu 2, yang kedua ada Hmm, ini, delta ya. Delta ya. Nah, berarti mu 2 dan delta keluar dari R. Seperti itu. Jadi simpel saja. Nah,
Saya kira ini tidak ada masalah. Insya Allah semua sudah bisa menurunkan modelnya. Yang penting ini dulu yang mungkin harus didiskusikan dengan teman kelompoknya. Bagaimana menata ini bagannya. Kalau ininya menurut saya tidak ada masalah karena yang masuk dikurangi yang keluar. Jangan lupa variabelnya dibagi dengan DT atau DS per DT karena kejadian-kejadian itu perubahan dari satu variabel atau dari satu status ke status yang lain itu dia bergantung atau berdasarkan kepada T atau waktu. Nah, lalu nanti Rido akan mencoba menjelaskan dengan Maple saja langsung ya, biar langsung applied. Ya, jadi nanti bagaimana caranya mendapatkan ini. Ya, jadi nanti gimana caranya mendapatkan ini? Ya, sorry. Bagaimana caranya mendapatkan titik-titik tetap ini? Caranya tadi kan semua jadi DS per DT sama dengan nol, kemudian DA per DT sama dengan nol, kemudian DP per DT sama dengan nol, dan DR per DT sama dengan nol. Ini disamakan semua tadi nol persamaannya. Lalu kan sudah ada angka-angka ini masuk sehingga diperolehlah S S0-nya berapa, kemudian A0-nya berapa, kemudian P0-nya berapa, dan R0-nya berapa. Ini titik-titik tetap ini. Cuman titik tetap itu dibagi menjadi dua ya. Jadi kalau misalnya penyakit berarti penyakit yang free disease atau bebas, ya atau bebas artinya belum ada kejadian apa-apa. Dalam artian belum ada infeksi, belum ada yang expose, belum ada yang sembuh. Jadi semua berada di TTS. Ya, jadi baru keadaannya semua memungkinkan untuk kena. Contohnya dengue. Ya, jadi kalau ada 1,5 penduduk di Kota Makassar, maka S-nya itu 1,5. Kemudian I-nya dan R-nya itu masih nol karena dianggap, diasumsikan belum terjadi penularan. Itu namanya free disease atau bebas penyakit. Nah, kalau yang ini berarti sudah endemik. Ya, istilahnya kalau ini endemik, artinya sudah mewabah. Ya kan? Kalau pandemi kan dia sudah mewabah di mana-mana. Kalau endemik kan di tempat tertentu. Nah, kemudian nilai agent ini untuk menandakan kestabilan dari sistem persamaan non-linear, sistem persamaan diferensial biasa non-linear, dalam hal ini orde 4. Ya, jadi dimensi 4 kalau bahasa yang umumnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan titik tetap dan nilai agentnya? Itu pakai Maple langsung. Nah, nanti untuk mencari bilangan reproduksi dasarnya ini pakai rumus F kali P impars atau impars P. Akan dijelaskan secara detail sama Rida. Itu mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Derido, apakah sudah bergabung di Zoom? Iya, Prof. Sudah bergabung, Prof. Iya, baik. Terima kasih, Derido. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Bapak Ibu, adik sekalian. Saya Prof, Iya, silakan, Dek. ya kan tadi yang Prof sajikan itu materi harus 400 sampel. Nah, Ya. apa harus juga 400 data yang kami ambil seperti itu kalau kami dapat datanya begitu, Prof? Eh, jadi data itu 400 untuk ideal penelitian ya. Jadi kalau misalnya Ya, Kota Makassar diambil berarti memang idealnya itu 400 sampel berdasarkan sloping ya dari ya, referensi tadi. Nah, kalau misalnya katakanlah kita juga mengambil satu case, entah itu kasus sosial atau kasus penyakit di Kota Makassar juga. Nah, idealnya ambil 400 tapi sekali lagi kita tidak terjun mengambil data secara langsung ya meneliti gitu karena ini kan ya, project ya jadi apalagi namanya apalagi this class is the apalagi namanya basic project basic base learning gitu jadi betul-betul project tapi projectnya tidak sampai harus mengambil data secara langsung jadi boleh 400 itu ngambil dari data yang sudah ada misalnya ngambil masalah sosial kemiskinan boleh langsung pakai data yang risetnya tadi Rido bersama tim ya kan ya. yang masalah sosial kemiskinan boleh. Jadi bahasa sederhananya kalau Makassar 400 sampel mestinya. Oh ya, siap, Kalau siap. mengambil masyarakatnya ya. Tapi kalau Ya, misalnya ngambil di sekolah, misalnya karena kemarin itu anak S2 di matematik ada juga yang mengambil ini. Solu apa lagi namanya?
Dia mau melihat bagaimana anak-anak yang aktif berorganisasi di sekolah terhadap prestasi belajarnya pakai modeling matematik. Nah, kalau misalnya dia ngambil di sekolah tertentu, berarti sampelnya kan berdasarkan jumlah siswanya, ya kan? Misalnya jumlah siswanya di 300. Nah, kalau 300 jumlah siswanya berdasarkan sloping, rumus itu kira-kira jatuhnya berapa kan begitu. Jadi mungkin sekitar 40 sampel saja yang diambil. Jadi sangat bergantung kepada jumlah populasinya. Oke, dan sekali lagi jangan dipaksakan pergi ambil data ya. Jadi usahakan yang kita ambil adalah data yang sudah ada, tapi jangan lupa tulis sumbernya kalau ngambil data itu. Ya, jadi misalnya tadi ngambil datanya yang Ridho bersama kami, bersama timnya semua, nanti kan sudah terpublikasi, itu bisa di-searching di Google Scholar. Kita tahu caranya kalau mau searching artikel-artikel di Google Scholar? Belum ya? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada sekalian mau googling di Google Scholar, terlihat share screen kok. Terlihat, Prof. Ya, jadi kita ketik saja Scholar, jadi kita ketik saja Scholar. Mana ini Google Scholar kan? Nah, ini Google Scholar. Terus misalnya kita mau ini ada Safrudin Side atau ada nama yang kita inginkan, ketik Meki. Nah, ini berarti ini semua artikel terlihat nama saya di layar. Terlihat, Terlihat, Prof. Prof. Iya, jadi kita bisa leluasa tinggal melihat, oh ini tulisan-tulisannya ternyata Safrudin Side. Jadi kita cari nih berdasarkan kepentingan tak. Oh saya mau lihat yang mana misalnya model COVID atau misalnya kecanduan game online. Ada juga yang bahasa Indonesia dibawa banyak kayak ini kan tuberkulosis bahasa Indonesia. Kemudian kecanduan media sosial. Aduh, saya klik. Kecanduan media sosial juga ada kan. Nah boleh tampilkan semuanya lengkap di sini. Jadi tinggal kita klik kalau mau download. Misalnya kita mau lihat satu apa gitu. Pokoknya yang sesuai dengan yang kita mau. Misalnya ada fenomena untuk balita. Ya, jadi kita klik. Nah, ketika misalnya diklik kan ini ada PDF-nya. Jadi tinggal langsung di-download. Nah, keluar. Kita download nih. Nah, kelihatan. Terlihat tak, Bapak Ibu ada sekalian? Nah, ini artikelnya. Oke, saya kira seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi silakan. Maaf, Prof. Iya, silakan. Eh, Mau Pokoknya cari. kalau mau mengupload Prof di Google Scholar, Hmm? apakah tipe PDF-nya itu yang seperti apa, Prof? Maksudnya mengupload atau mendownload? Mengupload bukan Oh, kita pokoknya karya tulisan yang akan diupload. karyata maksudnya. Ya, Iya, jadi caranya. Kalau Google Scholar itu deh harusnya terupload sendiri karena Google Scholar itu sistem. Jadi kalau ada tulisan tak misalnya diindeks oleh Scopus atau Sinta, nanti itu biasanya kalau publish di jurnal tertentu, paling lama biasanya 2 minggu itu masuk otomatis ditarik oleh Google Scholar. Kalau artikel itu atau kalau jurnal itu terindeks oleh Google Scholar. Jadi, tapi kalau misalnya ada tulisan tak terindeks Google Scholar dan sudah 1 bulan misalnya belum juga muncul-muncul di Google Scholar, itu kita bisa add sendiri. Ya, jadi kita bisa add sendiri. Nah, caranya itu kan di sini, eh, nah ini ada kan, ada judul. Ya, kalau di sini kan ada judul, kemudian ada tambah. Nah, boleh kita tambah. Klik saja tambah. Nah, di sini ada tambah grup artikel, tambah manual. Kalau misalnya memang tidak terdata di Google Scholar. Tapi pastikan dia terindeks Google Scholar. Jadi kalau tambah manual kan ini yang dipencet. Nah, masukkan lagi judulnya apa dan seterusnya. Begitu. Kalau mau upload ya. Tapi pada umumnya sih semua artikel kalau memang diindeks oleh Google Scholar itu otomatis deh. Sama dengan Scopus. Scopus juga seperti itu. Jadi kalau misalnya
ada anuta artikel tak memang di dalam apa Scopus, maka dia akan mendetek dengan sendirinya. Jadi tinggal kita buka Scopus. Nah, ini nah, jadi kita tinggal masukkan nama tak mana nih di sini author search. Nah, kasih masuk nama terakhir tak misalnya Side. Nah, Side kemudian nama depan saya Safrudin. Nah, kita search nih. Nah, ini muncul Side kan. Jadi saya ambil Side ini yang ini artikel saya yang Scopus seperti ini dia akan muncul semuanya. Ya, jadi akan kelihatan sekian-sekian. Tapi kalau misalnya mau edit karena ini kan 49 dokumen, 49 tulisan, H indeks saya misalnya 13. Tapi yang muncul itu biasanya 10 tulisan terakhir. Kalau mau kasih muncul semua harus sign dulu di dalam Scopus. Seperti itu. Begitu mungkin deh Saripah. Ya, Prof. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, saya serahkan ke Derida untuk mengarahkan Bapak Ibu teman-teman di room ini untuk apalagi namanya mencari ininya, mencari titik tetap dan ini. Rido itu alumni S1 dari UNM dan dia itu yang tadi yang risetnya yang mendapat medali perak dari PIMNAS ya, jadi Pekan Ilmiah Nasional, jadi apa leading mengalahkan jadi yang dapat emas waktu itu dari UGM. Jadi dia masuk terpilih untuk ikut di apalagi namanya Pekan Ilmiah Nasional. Ada kan PKM program kreativitas mahasiswa waktu S1. Nah, sekarang udah selesai S2-nya juga di matematika. Silakan Dek Ridho. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Saya menyimak saja ya, Dek, Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya panggil maaf ya, saya gugup ini karena di sini orang bapak-bapak dan ibu-ibu semua ya. Eh, Sebelumnya saya memperkenalkan dulu dulu. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ridho. Mungkin ada yang sekampung dari saya sini ya, dari Siwa, Wajo. Kebetulan saya lahir di tahun 96. Baik, atas arahan dari Profesor tadi dihubungi bahwa di sini saya diarahkan untuk mengajari terkait bagaimana cara melakukan pemrograman Maple ya dalam proses pemodelan matematika. Mohon izin, ya, saya izin share screen dulu ya. Oke. Mana artikel tadi? Baik. Mohon izin ya, di sini bisa dilihat adalah salah satu artikel yang baru-baru diterbitkan kemarin, 2024, akhir tahun kemarin, yang dimana itu penulisnya salah satu teman sejawat saya di S2, dan juga Prof. Syab sendiri, dan salah satu dosen juga di matematika yaitu Pak Rahmat Syam. Ini judulnya adalah Analysis and Simulation of Cells, Modeling, Exploring, and Prediction, the Dynamic of Merdeka Curriculum Addressing the Gap in Student Achievement in City Center of Sarbin, Shop, Sulawesi. Di sini kita bisa lihat India menggunakan model SELR ya, di mana ini S-nya adalah suspek ya, suspek, untuk E-nya itu expose class. Untuk L-nya itu adalah learning class dan R-nya itu adalah recovery class. Di sini kita akan mencoba membuat dasar model dari model ini, dari artikel ini. Pertama ini adalah merupakan tampilan Maple ya.
tampilan Maple yang nanti bapak-bapak dan ibu-ibu akan gunakan untuk memproses analisis terkait model yang bapak ibu akan buat nanti berdasarkan hasil referensi yang bapak ibu kumpulkan tadi seperti yang diarahkan oleh Prof. Syaf. Sebelum kita memulai, biasanya ini kita melakukan perintah restart ya. Perintah restart ini dimaksud adalah mereset atau mengulang kembali perintah. Jadi jika ada eh, sintaks restart ditulis di bawah, berarti perintah yang di atasnya itu akan hilang semua, terreset. Jadi biasanya direkomendasikan atau disarankan untuk oh ya, oh, ini ada suara saya terdengarnya. Jelas. Kedengaran. Kedengaran. Ya. Mohon maaf ya, saya tidak open cam Bapak Ibu karena kebetulan di rumah saya lagi mati lampu dan hujan deras. Jadi kalau jaringan agak terganggu itu mungkin mohon maaf juga ya. Di sini biasanya kita memakai titik koma atau titik dua ya. Biasanya kalau titik dua itu biasanya dia akan menyembunyikan hasil output dari perintah sintaks yang kita berikan. Kalau titik koma itu dia akan memunculkan hasil outputnya. Jadi tergantung dari kreativitas Bapak Ibu yang mana mau akan digunakan. Jadi biasa saya gunakan itu titik dua. Baru saya masukkan lagi perintah untuk wild linux. Ini wajib semua ya, Bapak Ibu ketikkan untuk di sintaksnya supaya nanti di bawah Maple bisa membaca, oh ini perintah-perintah yang akan saya proses pada sintaks di bawah. Kak, Mohon bisa maaf. tabe bisa dikasih besar sedikit, agak Oh iya, iya. kecil di sini. Ya, Udah. makasih Pak. Oke. Iya, Iya, Ibu. Di sini selanjutnya mungkin kita bisa pakai with the tools. Tolong diperhatikan ya huruf besar, huruf kecilnya karena kadang berbeda huruf saja bisa langsung error perintahnya. Jadi harus betul-betul diperhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. Oke, nanti setelah di akhir materi ini saya akan coba kirimkan hasilnya, screenshotnya nanti jadi bisa Bapak Ibu jadi acuan atau panduan ya untuk nanti dalam melakukan analisis. Oke, seperti ini. Ini kan sudah error ya. Baru di awal ini sudah kita dikasihkan error. Coba kita ganti auto. Ternyata seperti kita lihat itu, ini tadi kan saya tulis P besar, langsung error di bawah. Jadi harusnya ini kan P kecil. Jadi mohon hati-hati ya Bapak Ibu. Kalau mungkin saat proses analisis dan simulasi, mungkin kalau ada error mungkin bisa ya di eh, konsultasikan nanti. Mungkin insya Allah saya bisa bantu cari solusinya apa yang salah. Di sini kan kita bisa lihat modelnya ya. Bapak Ibu kemarin udah dijelaskan ya bagaimana caranya menurunkan rumusnya, rumus persamaan sebuah model bagang yang kita buat kemarin. Sudah ya Ibu, Bapak Ibu. Iya. Oh iya. Seperti ini ya. Ini penurunan rumusnya jika empat variabel. Jadi tadi kan ini ada S, E, L, R seperti di bawah juga. Jadi ini untuk mencari titik kesetimbangannya langsung saja ya. Kita bisa misalkan A untuk variabelnya dan kita tulis eh, biasanya itu kalau kemarin kita untuk cari titik kesetimbangan itu kan kita pakai matriks Jacobian. Jadi kita bisa tuliskan perintah Jacobian di sini. Jacobian. Selanjutnya kita bisa buka Ayo, kurung. Ya, ayo. oh, Siapa kita lihat? ada yang Jadi aneh ya, saya ada yang cari ya. bocor ya. Ternyata di mana rincangan aku satu. Oke, saya lanjut. Di sini kita bisa, ini kan ada di samping ini kan, saya jelaskan lagi ya. Ini kan ada tampilan matriks. Jadi bisa kita tulis matriksnya kalau anu. Ya, mungkin itu dasar ya.
Langsung saya nanti kita perintahnya ini ada pilihan Greek ya di samping ini. Greek itu berisi simbol-simbol yang nanti kita akan gunakan dalam proses analisis dan simulasinya. Jadi bisa kita ketik, klik di sini atau kita bisa langsung tulis saja. Misalnya kalau new kan eh, misalnya apa ya? Ini kan bisa kita ketik gini atau kita bisa tulis new. Begini ya. Tapi supaya nanti takutnya saya juga salah ketik nama simbolnya, jadi kita ketik saja di sini new, baru di situ di bawah kan dikurang ya, dikurang alpha alpha dikali itu ya pakai titik ya. Ridho, Iya. bisa Ki kasih munculkan saja itu deh anunya with aljabar linear yang linear algebra supaya nato Ki apa-apa yang bisa dia Oh bisa mereka dapatkan. Perlihatkan Ki saja titik koma saja di situ deh. iya baik Prof. Oke, saya kasih zoom out sedikit dulu ya. Jadi di sini kan tadi saya masukkan beberapa perintah ya. Let's start with Linux, with details, sama with plot. Kalau with Linux itu dia berisi perintah untuk mengolah beberapa sintaks ya, seperti blok diagonal. Intinya sudah tertera di sini ya. Kalau Bapak Ibu punya Maple, nanti kalau kita tulis titik koma nanti ini semua yang dalam tulisan biru ini, jika kita mau gunakan misalnya metodenya atau apanya harus wajib untuk menuliskan with Linux di bawah supaya nanti sintaks yang diolah di bawah itu sesuai keinginan kita ya. Jadi sini kan ada grad, headmark, Jacobian. Seperti kita gunakan tadi di bawah kan ada Jacobian kan? Ini Jordan, Lavasian, Mulkol. Jadi itu isi-isi dari with Linux. Untuk DTool sendiri itu biasanya dia fokus untuk pemaktoran atau beberapa objek seperti polinomial, rasional, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini juga ya, poligon dan lain-lain ya. Selanjutnya terakhir itu untuk plot. Seperti kita tahu ya, plot itu kalau di translate ke bahasa Indonesia itu berarti grafik ya. Mohon maaf kalau salah, jadi pasti terkait dengan plot-plot ya. Ada row, chain chord, complex plot, 3D plot. Jadi semua yang terkait plot itu harus ada perintah di awal itu with plot. Eh, Mungkin kalau sempat saya akan sampai untuk menampilkan plot yang merupakan nanti yang merupakan hasil output dari sebuah pemodelan yang berupa prediksi. Plot yang berbentuk prediksi yang nanti kita akan deskripsikan dan ekspresikan arti dari grafik itu berdasarkan data-data yang sudah kita input sebelumnya. eh Mohon maaf ya, saya agak gugup sedikit Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai di sini? Terakhir perintah, Pak, di enter, Di. Iya, betul. Di enter, Ibu. Di enter. Dan itu sekali lagi mohon diperhatikan ya huruf besar, huruf kecilnya ya, karena itu sangat krusial sekali di Maple. Itu cukup sensitif untuk ukur huruf besar, huruf kecil. Jadi itu betul-betul perlu diperhatikan karena bisa menyebabkan Maple itu salah baca dan nanti error. Kalau error itu kan antara ya, nanti tulisannya warna pink. Warna pink tulisannya itu berarti oh itu error. Baik, saya lanjut ya. Kita sudah sampai di sini di alpha. Kita tulis variabel s. Baru kalinya itu bintang ya. Shift 8 kalau di keyboard. Baru L dikurang. Tulis lagi mu. Bisa juga kita tulis begini mu. Baru bintang S. Ini tergantung Bapak Ibu ya. Nanti kalau konsistennya pakai S kecil, berarti ke bawah itu harus S kecil semua ya.
Kalau pakai S besar berarti harus S besar semua di bawah. Atau bisa kita tulis begini. Kadang saya juga pakai begini. Kita hapus di sini. Ini logika matematika sederhana ya. Di sini ganti dengan tambah. Baru di sini di luarnya dikali dengan S. Oke. Jadi ini mirip ya dengan logika matematika sederhana kalau di penjumlahan dan pengurangan kalau ditambah dalam kurung itu mungkin ya kayak jadi kali ini kan tadi kan min. Jadi kalau dikasih kurung berarti ini kalau dikali min kan jadi positif ya. Selanjutnya eh, setelah untuk persamaan pertama sudah ada ya. Kita lanjut ke persamaan kedua. Persamaan kedua apa tadi ya? Alfa ya. Alfa bintang eh, tadi L ya. Kita pakai L kecil sama S kecil ya. Jadi itu kita pakai lagi, baru di sini kan kurang. Baru kita langsung bisa tulis dalam kurung lagi beta dikali E ditambah dengan mu lagi. Baru dikali dengan E. Kita pakai E kecil saja ya. Oh ya, sorry sorry. Ini tadi kita sudah komit ya di awal, nanti di luar dalam kurung ya. Jadi bisa kita tulis begini. Oke. Setelah itu kita koma lagi. Selanjutnya apalagi yang kita akan tulis di sini? Beta. Hmm, mulai apa ya? Oh, beta kali E dikurang dalam kurung gamma ditambah dengan mu. Tambah dengan mu dikurung kali L. Oke. Koma. Gamma dikali L baru dikurang dengan mu kali R. Oke. Oh, sorry. Saya lupa ya, di sini pakai kurung siku ya di awal. Supaya ini dibaca satu kesatuan. Oke. Baru nanti koma, baru kita tulis variabelnya apa. Misalnya tadi kita pakai S, koma, apa tadi? E ya, koma L, koma R. Oke. Jadi nanti ini akan terbentuk matriks Jacobi ya, seperti ini. Ini berapa menit ya, Bu? Ibu-ibu, waktunya. Sampai jam berapa? Sampai setengah 4. Oh, setengah empat ya. Berarti waktu kita masih panjang ya, jadi saya bahas satu persatu saja. Kalau saya kira tadi waktunya sempit, jadi saya mau langsung munculkan yang jadinya ya, yang saya pernah kerjakan sebelum-sebelumnya. Tapi mungkin lebih enak ya kalau begini supaya lebih mudah pahamnya. Iya, Pak. Oke, ini kan sudah ada jadi anu ya, jadi apa lagi ceritanya nih? Matris. Matriks Jacobi-nya. Oke, Bu. Oke.
Oke, bisa kita tulis lagi di sini kita misalkan beta. Seperti tadi kan ini ada yang perintah matriks ini ya. Ini kan matriks 4 kali 4, jadi kita bisa buat saja matriks 4 kali 4 di sini langsung. Di sini untuk dan kita bisa pakai diagonal ya. Sini untuk matriks diagonalnya dan nanti identity. Oke. Nanti setelah kita insert matriks, nanti akan jadi matriks begini. Matriks identitas untuk nilai satu ya. Ini kita ganti dengan simbol lambda. Nanti kita kurang dengan matriks yang di atas. Ya, ini masih ingat ya kemarin rumusnya yang lambda lambda identitas dikurang dengan matriks Jacobi-nya ya untuk model share kemarin yang diajarkan. Menurut saya cari yang sama itu di artikel ini ya untuk mencari stabilitas dari model SLR SELR ya. Jadi kita itu untuk mencari kestabilitasnya itu kita cari dulu ini. Untuk matriks Jacobi-nya ini kan ada ya, sama ya. Ini. Cuma di sini saya tulis mu ya. Mu di sini tertulis mu juga sih. Ini kenapa nggak kebaca mu ya? Atau saya ganti saya dari simbol saya di sini nanti tidak konsisten. Ganti mu, di sini juga mu, di sini mu. Oke, sudah kelihatan simbol semua. Langsung kita ganti saya di sini. Ya, oke, sudah kelihatan ya. Jadi sudah mirip ini ya. Untuk mencari stabilitas model di mana kita lambda i dikurang Jacobi-nya. Jadi bisa kita lihat ini di sebelah kanan ini ada kan lambda dikali matriks identitas satu dikurang dengan matriks Jacobi yang sudah kita dapatkan tadi. Nanti itu setelah kita dapatkan ini langsung kita ke matriks Jacobi-nya. Ke determinannya ya. Determinan B langsung muncul ya. Ini sudah muncul ya untuk determinan. Nanti kita tinggal pakai aturan Descartes untuk mencari akar-akarnya ya, akar polinomial dari ini. Jadi nanti kita bisa dapat persamaan untuk titik kestabilan model. Jadi ini langkah-langkah untuk mencari titik kestabilan model. Ini ada mau di foto atau di apa? Saya lanjut saya di lanjutnya. Iya Pak, lanjut nih. Baik, di sini langkah apa lagi ya? Oh, titik kesetimbangan ya. Eh, tunggu. Saya stop share sebentar. Saya buka file dulu. Bentar ya, Bapak Ibu. Hmm, tunggu, tunggu. Malam.
Itu. Ini ada yang tidak hadir ya Bapak Ibu, teman-teman Iya, tak? Ada ada satu. satu orang. Iya. Satu orang. Oh, yang Lutia ya. Iya, Iya. lu ya. Oh, katanya lagi ikut bela negara ya. Iya, Pak. Baik, saya lanjut. Seperti tadi ini agak mirip ya. Untuk kalau mencari titik kesetimbangannya itu cukup simpel. Kita bisa ikutin di atas, kita copy supaya tidak ada kekeliruan nanti. Simpelnya kita misalkan saja ya untuk solusinya itu kurung baru kita tulis solve. Mudah-mudahan tidak error. Oke. Dan di sini tutup kurung ya, kurung. Di sini bedanya yang di atas ini untuk Jacobi-nya itu sama di bawah ini di sini kita misalkan nilainya sama dengan nol untuk di akhir untuk setiap variabelnya ya di akhirnya ini sama dengan nol, ini sama dengan nol, L-nya juga sama dengan nol, R-nya sama dengan nol. Kita bisa langsung enter. Mudah-mudahan tidak terjadi error ya. Jadi ini sudah tampak ya langsung. Beda kalau manual. Manual itu biasanya sampai 3 kertas, 4 kertas untuk 4 kompartemen. Apalagi kalau standar untuk penelitiannya ProfShop kemarin itu sudah sampai 9 variabel, 10 variabel. Jadi kalau mau cari manual lagi itu mungkin sudah agak kesulitan ya, Bapak Ibu. Untuk mengulangnya jadi betul-betul kita harus pakai Maple. Tapi kalau untuk 4 variabel ini kan masih bisa kita manualkan nanti. Atau lebih singkatlah simple sebentar sekali lagi kalau kita pakai Maple. Ini langsung kelihatan ya. Langsung kelihatan nilai kestabilan ini untuk di ini adalah titik kestabilan bebas, titik kesetimbangan bebasnya. Jadi di sini tidak terjadi kalau kita angkat topik sebuah penyakit atau biasanya dalam penelitian PropShop itu adalah penyebaran Dengue, pneumonia, apa yang terakhir lagi itu ada diabetes. Biasanya ini titik kesetimbangan bebas penyakit itu maksudnya tidak ada penyakit yang beredar. Kita bisa lihat kan di sini kan S-nya sama dengan 1. Berarti semua seluruh populasi yang ada dalam sampel penelitian yang dilakukan mungkin oleh PropShop itu semuanya di S, di suspek. Jadi semua menjadi suspek. Tidak ada yang ada expose. Expose itu kan kalau di bahasa Indonesia kan jadi terpapar ya. Terpapar penyakit. Tidak ada yang nol juga untuk infeksinya. Dan recover juga tidak ada sampai jadi betul-betul semua kalau ditanya kenapa titik kesetimbangan bebas penyakit itu S-nya 1 ya karena semua di suspek tidak ada yang terpapar, tidak ada yang terjangkit apalagi sembuh karena sebelumnya tidak ada yang sakit. Beda kalau titik kesetimbangan endemiknya atau penyakitnya. Bisa kita lihat kan ini ada simbol beta, gamma, tambah beta mu, tambah gamma mu, tambah mu kuadrat per alfa beta. Jadi ini nanti yang kalau kita inputkan nilai apa ya, nilai parameternya seperti dijelaskan sebelumnya kan kemarin Bapak Ibu kan diarahkan untuk membuat dulu mencari referensi, baru nanti dari referensi itu kita buat latar belakang apa sih yang perlu kita angkat, apa yang penting dalam penelitian kita ini, apa yang perlu kita cari prediksi apa kan. Dari situ nanti kan terbentuk model. Dari model itu kan nanti kita kumpulkan data seperti kalau penelitian saya kemarin itu kan saya pakai sampel eh, pakai kuesioner lah. Jadi kuesioner itu harus terpenuhi 400 sampel untuk wilayah Kota Makassar. Jadi saya wawancarai 1 orang per orang di Kota Makassar itu sampai 400 orang. Tidak sendiri ya Bapak Ibu, saya sewa orang membantu juga untuk bantu wawancara seperti itu. Jadi sampai di sini sudah ya, ini sudah kelihatan juga ya. Ini untuk kesetimbangannya, ini kestabilannya. Kalau untuk terakhir tadi itu bilang reproduksi dasar, mungkin harus dicari manual ya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, biar di luar
Maple ini mungkin terkait pemodelan, apa problemnya mungkin, atau apa yang masih membingungkan atau ambigu dari ending tugas project tak nanti ini. Saya Pak, Iya, silakan. i- ini saya lihat eh, analisisnya apa ini? SELR. Iya, yang ini modelnya Ibu. Iya Iya, ini modelnya. ada. Kemudian kemarin Prof menyajikan yang contohnya itu SIR. Iya. Eh, Iya, bagaimana membedakan Pak penggunaannya? Terus seumpama kayak kami yang di kelompok kami itu kan tentang sosial individu ya. Iya, Oh, ini saya yang terganggu ya suaranya Bu, atau ibu-ibu terganggu semua juga ya? oh Terputus. maaf Pak. Eh, Iya, kan begini Pak, kemarin yang disajikan itu SIR. iya, Kemudian Bapak sekarang sajikan SELR modelnya. Nah, iya. apa yang membedakan antara kedua itu dan bagaimana kami eh, menggunakannya, Pak? Terus seumpama kami yang di kelompok 5 itu sosial individu, kami pakai model apa atau ada eh, misal arahannya Bapak, kami harus pakai model apa? Terima kasih, Pak. Oh iya, baik. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait perihal itu, sebenarnya kemarin kalau saya berangkat seperti tadi ya, materi yang disampaikan oleh Ayahanda Prof. Syafruddin Sida, di situ kan menjelaskan saya pakai model eh, apa ya? Apa tadi model saya sih itu Bapak Ibu tadi Sel, di IR, SELR. SELR, SIR, tadi ya, ini kan model SLR ini kan untuk ini kan kalau suspek expose learning sama recover. Kalau iya, share itu kan suspek expose infeksi sama recover. Sebenarnya di sini iya, logika yang maksudnya yang masuk ke standar kasus penelitian tak. Misalnya kalau saya kemarin kan modelnya kan SAPR ya. Oke, SAPR tadi yang dijelaskan sama Prof. Ayahanda Prof. Saprodin Seda. Di situ kan modelnya ada suspek, afektif, pure, sama apalagi kalau R itu recover ya atau bangkit saya lupa ya. Di situ Rice, kan em, ya Rise, betul, Rise Ibu. Di situ kan berangkat sebenarnya kemarin itu saya berangkat dari model Share. Yang model Share itu kan di situ untuk variabelnya kan ada 4 kompartemen. Suspek itu adalah orang yang mungkin terkena penyakit atau rentang terkena penyakit. Expose adalah orang yang sudah berinteraksi sama orang yang terinfeksi. Jadi bisa saja dia sudah terpapar. Jadi dia masuk ke kelompok expose. Begitupun dengan infeksi. Infeksi berarti itu sudah masuk ke kategori orang yang sudah terkena infeksi penyakit tersebut. Dan selanjutnya lagi untuk recover. Recover adalah orang yang berhasil sembuh dari penyakit tersebut. Jadi dengan dasar logika itu, saya membuat model SAPR. Jadi mirip sebenarnya dengan SEIR. Cuman saya ganti logikanya dengan logika yang sesuai dengan standar kasus saya. Misalnya, eh, yang sebelumnya suspek itu yang rentan penyakit, saya ganti jadi rentang menjadi apa rentang untuk jatuh miskin untuk di model SAPR saya tadi sebelumnya. Untuk afektif itu terjerumus ya. Intinya dia kalau tidak salah ingat dulu itu penelitian saya waktu 2020 pada saat itu melakukan penelitian itu afektif itu orang yang memang betul-betul terkena apa secara psikologi atau terpapar secara psikologi. Bedanya kalau di Seir itu kan terpapar secara penyakit, ya, penyakit. Kalau di model Esa Persa itu terpapar secara psikologinya. Jadi dia sudah terpapar secara psikologi pola pikir
mental miskin begitu. Mental miskin yang saya maksud dalam penelitian itu misalnya kan saya ambil contoh kasus. Banyak orang yang diberikan bantuan. Bantuan kan ada BLT, ada apa. Tapi kebanyakan orang yang memanfaatkan BLT itu mereka hanya apa langsung habis pakai begitu. Ada yang langsung pakai beli rokok, ada langsung mungkin kalau beli ikan dan lain kan masih bahan pokok kan, tapi beli rokok dan lain-lain itu kan ya tapi kalau saya langsung beli ikan menurut saya pada saat itu masih belum anu ya, belum worth it ya. Nah, jadi pola pikir begitu dikasih bantuan, dikasih ceritanya, dikasih apa ceritanya, eh dikasih modal, tapi modalnya itu langsung habis dipakai keseharian. Padahal dalam penelitian saya itu ternyata jika kita menerapkan pola pikir bahwa jika BLT ini kita bisa ubah pola pikir masyarakat yang penerima BLT ini untuk apa ya? Dia gunakan Kultus. modal usaha itu, dia Ya. putar uangnya. Ya, betul Bapak. Dia putar uangnya, bisa jadi usahanya berkembang, buka lapangan kerja, jadi orang yang pengangguran bisa berkurang gitu. Jadi itu tuh ending dari penelitian saya kemarin Bapak Ibu. Jadi ada perlakuan misalnya kalau betul-betul ini orang dan memang ada salah satu sampel saya ingat sekali saya waktu itu ada sampel saya yang betul-betul menerapkan pola pikir itu yang mana beliau pada saat itu eh, dia memang basicnya emang anu apa ya kayak buruh gitu buruh. Cuma dia di PHK sama perusahaannya gara-gara COVID. Makanya dia jatuh miskin. Yang mana dia kalau tidak salah itu dia dapat bantuan BLT ya, karena termasuk korban COVID, dia dapat bantuan, tapi bantuannya itu dia tidak pakai ya, maksudnya dia langsung putar, jual lollipop, jual apa, sampai-sampai di akhir COVID itu di 2021 ya Ibu, Bapak Ibu ya, atau 2022 itu, ternyata sekarang itu dia sudah apa gaji karyawan. Jadi begitu. Jadi maksudnya tergantung pengelogikan Bapak Ibu nanti. Misalnya kalau di kelompok sosial itu berarti kita bisa berangkat dari model share tadi. Kita sesuaikan. Jadi kita buat 4 kelompok masyarakat yang sesuai dengan model share tadi atau logika sosial yang ada di model tadi itu. Eh, jelas sih, maksudnya tersampaikan di maksud saya Bapak Ibu ya. Maksud yang ingin Tapi, saya tapi ya, kali ya, supaya lebih terarah karena saya ini masih bingung-bingung juga ini dengan model ini. Mungkin dijelaskan dalam kaitannya dengan jumlah sampel. Maksudnya di model Sayer ini, apakah sampel yang misalnya 400 itu, disitulah yang terbaik ke S, ke E, ke L, dan ke R? Atau ya, bagaimana? ya betul Bapak. Iya, Dari 400 sampel itu kan nanti biasanya kalau penyakit memang kan sudah ada datanya ya, sudah ada iya, datanya di Dinas Kesehatan. iya, Kita dari data itu nanti kita klasifikasikan ke dalam 4 sampel ini, 4 kompartemen atau 4 kelompok yang sudah kita buat sebelumnya, Bapak. iya, Jadi kita bagi ini ke dalam 4 kelompok itu. Jadi misalnya dalam 4 sampel itu ada hasil wawancara kita sebelumnya. Kalau misalnya sosial ya, misalnya kalau iya, data di lapangan primer kita wawancara, ternyata berdasarkan hasil wawancaranya ini, oh dia masuk ke kelompok yang suspek, yang masih rentan. Jadi dia iya, masih dalam kategori rentan. iya, Ceritanya belum masuk ke kategori yang memang sudah terpapar begitu. iya, Nah, di klaster lain sisa maksudnya dari kan itu sudah masuk ke kelompok suspek jadi sudah tidak dihitung ya. Misalnya iya, sisa 300 sampel. tiga iya. ratus sampel lagi itu kita kita lihat lagi ternyata hasil wawancaranya ada yang sebagian lagi masuk ke eh, expose Sudah, atau ya, kalau tadi sudah, di model SAPR ya betul Bapak, dia efektif sudah masuk ke kalau di tahap itu. ya
maksudnya ini yang dari 400 itu yang ada yang baru masuk di tahap S, kemudian ada lagi yang tahap E begitu sisanya. Iya, betul. Iya, iya betul Bapak. Karena kan Jadi ada sudah masuk. kan ada koefisien di situ dari S ke E ada koefisien yang ini toh. Kemudian E Iya. ke apa ini? Ada beta, ada alfa, kemudian yang terakhir ada Iya. gamma. Iya. Iya, iya, Oke. Baik, sus- begini Pak. iya, Kalau di sosial itu kan kemarin kalau saya pakai kuesioner, memang ada iya, beberapa pertanyaan yang mengkhususkan diri untuk mengelompokkan kelompok-kelompok ini. Jadi dari iya, 400 sampel itu ada nanti beberapa pertanyaan yang memang kalau misalnya dijawab ya, misalnya kan kalau pakai ya tidak atau pakai skala Likert 1 sampai 5, misalnya dia iya, kasih tandai 5 di situ, berarti iya, dia begitu, begitu Bapak Ibu. Dan ada juga nanti pertanyaan-pertanyaan yang memang untuk mendasari penentuan penilai apa nilai koefisiennya ini, nilai parameternya ini. Jadi tergantung nanti dari kuesioner yang kita susun untuk wawancara nanti Bapak Ibu. Jadi berdasarkan hasil wawancara itu nanti, jadi dalam wawancara itu kita nanti sudah tentukan, bisa tentukan, oh ini S, ini E, ini L, ini R. Dan nanti juga ada nilainya, oh dari berapa orang yang jawab ini, oh ini masuk ke alfa semua ya, beta semua ya, gamma ya. Nanti setelah itu nanti kan kita rasiokan juga ya Bapak Ibu, dari keseluruhan set misalnya parameter alfa ada yang menjawab ya 100 orang dari 400 sampel, jadi kita rasiokan 100 per 400 berarti 0,25. Sudah kelihatan ya? Di sini kalau iya, nilai alfanya ini ada. Alfa untuk daerah perkotaan itu 0,2 berarti ada 100 sampel yang menjawab untuk pertanyaan yang mewakili parameter alfa begitu dari iya. 400 sampel. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Jadi alfa yang mewakili S itu tadi. Iya, jadi kalau untuk mewakili S itu ada pertanyaan sendiri nanti di kuesioner itu. Cuman kalau terkait kemarin biasanya Ayahanda Prof. Syafruddin Sida itu biasanya dia asumsikan parameternya. Kalau memang nilai parameter tidak tidak ada, dia asumsikan dan biasanya dia mengasumsikan tiga tiga nilai. Biasanya ada 0,1, ada 0,5, ada 0,9. Jadi berdasarkan asumsi itu kan nanti kita bisa interpretasikan, oh jika perlakuannya laju parameternya segini, oh ternyata hasil prediksinya 10 tahun ke depan begini dan begitu seterusnya. Ya, Kalau kalau misalnya di bidang yang eksat kesehatan, misalnya penularan penularan HIV, itu kan data di kesehatan yang didapat jumlahnya. Misalnya tahun 2023 langsung saja misalnya 2.500 orang. iya. Nah, apanya ini yang mau dikelompokkan kemana ini yang 2.500 orang? Misalnya itu kan ada 2005 begini. 500 Uh, penderita HIV misalnya, ya. Bagaimana, Dik? Tunggu dulu. Tabe Sebenarnya bisa kalau kapan dijelaskan? Tabe, bisa ya, kapan dijelaskan itu bila ini populasi rentan maksudnya kayak itu diketahui ini dari rumus di setiap model ini model penyebaran penyakit. Siapa tahu harus memulai dari situ. Atau Dijelaskan oke oke maksud oke. saya Oke. populasi rentan, populasi terinfeksi, berdasarkan populasi sembuh. Mungkin identifikasinya, dari awal. Atau ya. mungkin Pak Tabe kita kalau bisa ada data Oke oke. disajikan, iya, baru Dari per 400 berapa itu. waktu. Oh iya, iya, iya. Tunggu, tunggu, iya, iya, iya. Saya paham, 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 Bapak. Tunggu dulu ya. Tapi mungkin begini maksudnya tadi Pak Jufri, yang datanya ini kayak macam yang suspek itu kan eh apa? Ambil misalnya kita ambil data di BPS, data misalnya di kayak di Makassar, misalnya yang di Makassar, ya. Nah, kita ambil data populasi masyarakat di Makassar itu berarti masuk ke S-nya.
Kemudian untuk yang masuk ke infeksinya kita ambil dari dinas kesehatan. Oh iya. Nah, Begini ya, apa di bagaimana caranya? Kadang begini kan kita kan kadang ada gap atau beberapa memang data yang kurang lengkap ya. Ya, jadi kadang itu kan kalau untuk S kan begini, eh, itu kan S tambah E, misalnya kan ada 4 kompartemen, S tambah E tambah I tambah R itu kan eh, total populasi, oke? Total populasi. Dan biasanya itu kan kalau data yang di rumah sakit, biasanya infeksi sama sembuh ada kan? Iya, itu saja Iya, misalnya. iya, Oke, sampai di situ ya. Ada data sakit, ada yang infeksi, ada yang sembuh. Sampai di situ. Jadi kan sudah ada kita diketahui itu sudah ada 3 ya. Total populasi misalnya kalau data Sulawesi Selatan berarti total populasi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan satu. Iya, Yang kedua itu total populasi infeksi. Nah, iya, sama total infeksi total yang sembuh. Nah, kan yang problemnya sekarang Jadi bisa 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 begini Bapak Ibu. N-nya kan tidak tahu berarti bisa diasumsikan dengan nol. Jadi untuk penentuan penentuan populasi S misalnya S sama dengan total populasi dikurangi dengan populasi dikurangi dengan populasi infeksinya sama total populasi recovernya. Jadi kan sudah ketahuan, oh ini populasi S-nya kan S itu berarti tidak termasuk tidak termasuk I sama recover. Kalau kan infeksinya kan sudah ada datanya, jadi tinggal kita kasih masuk saja. Begitu Bapak Ibu. Jadi iya. recovery tidak ada. Expose-nya kan nol, berarti sisa suspeknya. Suspeknya ini di caranya dapat total populasi penduduk Sulawesi Selatan dikurangi dengan data-data yang ada tadi Bapak Ibu. Dikurangi yang terinfeksi dan dikurangi dengan yang sembuh. Iya. Jadi sudah ada kan, sudah ada semua ya nilai parameternya. Kalau expose Sudah kan ada. tidak ditahu, berarti bisa diasumsikan nol. Atau opsi lain kita bisa merujuk ke artikel yang sudah ada, tapi maksimal 2 tahun, 2 tahun setelah rilisnya. Kalau lebih dari 2 tahun itu kadang sudah tidak apa ya, sudah tidak bagus valid. ya, dan datanya sudah kudet, ceritanya sudah kadaluarsa ya. Begitu maksudnya. Jadi untuk penentuan variabelnya kan begitu, Bapak Ibu. Sudah jelas ya maksudnya tadi. iya, Ya, jadi mohon maaf ini dek karena Iya. terus terang kita eh, masih bingung dengan yang begini. Jadi ya pertanyaannya pasti di seputar-seputar itu karena tadi kan dibahas juga apa istilahnya sampel apakah yang harus 400 itu. Yes. Kalau Itu. kalau terkait terkait sampel tadi, ya, kan Iya, itu tentunya biasanya kan larinya ke penelitian primer, primer. iya, Dan iya, biasanya itu ada standarnya memang Bapak Ibu. iya Kalau betul. untuk kesehatan, biasanya kalau pakai metode wawancara itu harus minimal 1.000 Iya. sampel standarnya. Nah, biasanya itu cara cara dapatnya itu kan, tunggu ya Bapak Ibu, saya ambil cas dulu. Kemana Ridho? Terlempar Ridho ya? lagi ambil Ah, tanya koreksi, dari koreksi laptopnya barangkali, bro.
Iya, ambil sambil cas, menunggu Prof. mungkin ada berapa kelompok lagi di kita, Bapak Ibu? Ada 8. 7, 8, 8. Prof. 8, Prof. 8. 8, Prof. Eh, sudah ditentukan topiknya, Di? Sudah, Prof. Sudah, Iya. Prof. Sudah. Iya, jadi minta tolong deh itu di list kelompok yang diposting di WA. Bisa mungkin ditambahkan di situ di belakangnya, misalnya kelompok satu dalam kurung, topiknya apa supaya bisa kami lihat. Oh iya, Prof. Sisa kelompok 8 Sudah ada ini. semua tuh sudah berdiskusi dengan teman kelompoknya. Oke, sudah, Prof. Ada kelompok 8. Oke, baik. Kelompok 8. Kelompok berapa yang Ditunggu belum itu? ininya. 8. Bukan di page yang 8 10 ya. Kenapa kelompok. kelompok 8? Tadi karena mati lampu jadi harus ganti device. Tidak Oke. monitor. Iya, iya, Prof. Iya, sudah bergabung, Prof. Ya, silakan, Dak. Iya, baik. Saya share screen kembali ya. Jadi ini sambil mungkin kita tadi simulasi ya di Maple sudah sampai ke titik timbangan sama kestabilan. Melanjutkan tadi ya, kalau untuk primer tadi itu seperti tadi kenapa dapatnya 400 terdengar di Bapak Ibu? Iya, iya. Terdengar Terang. Iya, dengan jelas. baik. Kenapa dapatnya 400? Karena kita pakai standar untuk error di penelitian sosial itu biasanya itu berkisar 0,5 sampai 0,7. Jadi kadang ada penelitian sosial itu maksimalnya kadang pakai 400 sampel. Jadi biasa itu kalau lembaga-lembaga survei ya, lembaga-lembaga survei itu mereka biasa ambil standar 400 sampel biasanya. Itu biasa kalau lembaga-lembaga survei. Ya, makanya kenapa harus sosial itu 400. Rumusnya itu eh, total populasi atau bagaimana ya? Saya buka Word dulu. Atau di sini ada sloping. Jadi rumus sloping itu itu total populasi dibagi dengan apa error begini. Malu ya. Oke, udah bisa ya. Em, 1 ditambah total populasi dikali dengan margin errornya yang sesuai dengan kita kenapa turun ke bawah ini kali dengan total populasi dikali dengan errornya pangkat 2. Jadi untuk penentuan penentuan nilai populasinya itu begini Bapak Ibu. Ini kenapa turun ke bawah lagi? Jadi ini biasa digunakan untuk dasar penentuannya. Ini yang errornya ini yang disesuaikan. Yang errornya kadang kalau kita pakai menjerumus ke kesehatan itu
wajib untuk 0,01 untuk kesehatan. Nggak boleh lebih tinggi daripada itu. Nggak boleh. Nah, kalau untuk sosial biasanya minimal 0,5 sampai 0,7 untuk standarnya. Jadi bisa pakai 0,7. Jadi kadang itu kalau sampelnya untuk sosial itu kadang 400, 300, ada sampai 100. Kalau untuk yang kesehatan itu betul-betul minimal 1000, nggak boleh kurang. Jadi ini dasar kadang kalau kita mau melakukan penelitian sosial untuk penentuan dasar minimal sampel supaya data kita ini betul-betul valid dan mewakili. Begitupun juga tadi yang sudah dijelaskan oleh Ayahanda Prof. Syafruddin, kan di situ tampak tadi ada ya peta sebaran ya, peta sebaran sampel saya. Di situ eh, untuk bisa mewakili atau mewakili seluruh Kota Makassar kan tidak baik ya kalau kita mengumpulkan sumber wawancara kita di satu lokasi saja. Makanya saya bagi lagi dari 400 sampel itu saya rasiokan ke setiap kecamatan. Jadi misalnya kalau di kecamatan A eh, berapa, kecamatan B berapa, kita lihat rasio perbandingannya berapa supaya merata begitu Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan ini jika ada pertanyaan lagi silakan. Sambil saya mungkin akan melanjutkan lagi untuk mencoba melakukan simulasi grafik ya, karena ini waktu masih panjang ya. Jadi untuk pemodelan sudah cukup jelas ya Bapak Ibu? Atau masih ada yang diragukan? Silakan. Sudah. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, itu tadi kalau untuk penentuan sampel kompartemen tadi itu betul-betul seluruh total populasi itu terbagi ya, terbagi ke 4 kompartemen atau sudah 4 klaster tadi yang kita bagi, begitu. Kalau untuk parameter, kadang memang kebanyakan peneliti ya, mereka biasa jadikan referensi penelitian di daerah yang sama ya. Jangan ambil daerah penelitian berbeda karena pasti ada beberapa faktor yang berpengaruh, tapi di daerah misalnya di daerah eh, Bukit Tinggi di Padang sana beda faktor penyebaran penyakitnya karena ada perbedaan suhu, apalagi kita kan ini di pinggir laut jadi cukup beda ya. Jadi ini kalau kita mau melakukan simulasi atau menampilkan grafik prediksi, kan ini sebelum kita masuk ke situ kita tentukan dulu nilai parameternya ya. Jadi misal kita dapat nilai parameter alfanya itu 0,716, 7146 ya. Untuk beta, ingat ya, ini kalau kita mau definisikan pakai titik 2 sama dengan. Ini ya, titik 2 sama dengan ya, bukan sama dengan langsung, jadi harus titik 2 baru sama dengan. Misalnya saya kasih nilai parameternya 0,4. Di sini komanya bukan koma ya, pakai titik. Selanjutnya apalagi parameter tadi gamma ya. Gamma di sini pakai parameter apa ya tadi? Gamma ya. Oke. Gammanya di sini saya kasih nilai oh, 0,17. Oke. Terakhir tadi parameter apa yang ada mu, betul mu. Di sini kita kasih nilai. Biasanya kalau standar kelahiran sama kematian di Sulawesi Selatan itu 0,017. Kalau tidak berubah ya, Bapak Ibu. Ini sudah ada ya, kita input nilai parameternya. Oh, ini juga salah satu permasalahan yang cukup krusial ya. Kadang ada beberapa apa ya? Beberapa Maple, apakah itu 2009? Kan ada beberapa rilis ya Maple ya.
kalau mapel saya ini kadang bermasalah di gamma. Jadi untuk solusinya itu kita harus ganti nih. Jadi delta atau apa. Bisa saya ganti delta. Jadi otomatis ke atas itu harus saya ganti ya untuk gammanya. Jadi mungkin supaya amannya jangan pakai gamma, kita ganti dengan delta di sini. Sama di sini juga delta. Oke, saya enter. Ini kan tadi kita sudah input nilainya di bawah, berarti ini langsung muncul di sini ya. Atau saya coba reset dulu. Atau tidak usah ya. Tidak usah, tinggal saya copy ke bawah ini, kita ganti delta ini. Cuma satu. Oke, enter. Masih ada gamma. Oke, ini nanti tinggal kita cari akar-akar polinomialnya ya. Nanti untuk cari kestabilan modelnya. Nanti itu kan dapat nilai ejennya untuk lambda 1, 2, 3, sampai 4. Di sini kita ganti dengan delta. Delta gamma. Delta, oke. Ini ya sudah kelihatan ya di sini untuk nilai S-nya ini yang biru. Ini kalau tidak terjadi penyebaran penyakit itu semua kelompok populasinya itu di S sama dengan 1. Kenapa 1? Karena ini total populasinya dibagi dengan rasionya. Jadi ini apa ya ceritanya? Misalnya itu populasinya 400. Berarti ada 4 populasi di S. Semua di S jadi sini jadi 1. 400 bagi 400 sama dengan 1. Oke. Apalagi ya, saya lanjut dulu ke sistemnya lagi. Saya kasih anu saja supaya tidak kelihatan, supaya Bapak Ibu bisa nanti satu kali screenshot ya. Nanti saya kirimkan screenshotnya ya. Ini yang kita kerja sama-sama di Nepal. Kita buat sama-sama. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sistemnya ya. Sistem untuk outputnya. Jadi kita bisa namanya saja sistem. Baru kita masukkan diferensial dalam kurung S. Kalau kita pakai S kecil. Dalam kurung lagi. T, T baru sama dengan ini kita bisa ketik manual atau kita bisa langsung copy saja dari sini ya. Cuman perlu diingat kalau semua variabel itu dikasih dengan dalam kurung T ya, untuk setiap variabel yang kita masukkan di sini supaya nanti runningnya itu berdasarkan waktu. Kan nanti ini prediksinya nanti akan keluar sebuah grafik yang apa ya, kalau basisnya itu dia populasi dan aksesnya itu dia waktu. Nanti kita bisa lihat di bawah. S, T. Baru selanjutnya kita ulang lagi ya, diferensial dalam kurung apa tadi lagi T sama dengan tadi persamaannya apa ya, alfa
Ini ya, kita bisa langsung copy saja ini di sini. Cuman ini L-nya kita kasih berdasarkan waktu, begitupun dengan S-nya juga. Di sini, oke. Seperti itu lagi kita ulang ya, terus sampai semua kompartemen masuk. Ini nggak ada kesalahan ya. Oh ini harusnya koma di sini ya, koma. Koma lagi, diferensial, koma, L, dalam kurung T, kurung sama dengan apa ya lagi di sini ini ya, beta. Ingat ya, kalau parabelnya ini kita kasih semua berdasarkan waktu di depannya. Koma diferensial dalam kurung R, koma T, oke, sama dengan terakhir ini ya, delta. Lagi-lagi kita kasih T di depan variabelnya. Setelah ini kita tutup kurungnya. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Oh, bismillah. Oke. Ini alhamdulillah dia biru ya. Jadi otomatis dia sudah berjalan. Kita masukkan lagi variabel apa yang ada di atas tadi. Variabel apa yang kita gunakan. Di sini kan ada 4 kompartemen atau variabel ya. Kita pakai kurawal S, T, baru di sini ada juga E, T. Selanjutnya apa tadi ya? L ya, Bapak Ibu. Bilang ya Bapak Ibu kalau terlalu cepat ya. Nanti saya bisa hentikan dulu atau stop untuk kasih lihat. Oke, sudah jalan. Terakhir ini adalah perintah untuk memunculkan plotnya. Jadi kita bisa tulis plot atau untuk menghindari error ya. Biasanya saya tambahkan saya itu penamanya plot 1 di depan. Jangan sampai plotnya lagi tuh capek-capek kita ketik ke bawah nanti tidak muncul. Masuk di solve. Dalam kurung baru buka kurawal sistem tadi. Jadi ini perintah ini akan kita bawa ke sini. Sistem, koma, jika S-nya sama dengan 0, itu tadi variabelnya berapa. Di sini biasanya variabel yang dimasukkan itu yang sudah kita bagi ya, berdasarkan rasio tadi. Jadi rasionya itu maksimal harus 1, jadi kita bagi dengan total populasi sampel tak atau populasi penelitian tak begitu. Jadi saya tulis saya 0,25. Jadi ini sudah dibagi dengan total populasi ya. Baru pakai koma ya betul. Apalagi ya. Ini kita ulang terus sampai ke belakang. Oh iya, terus sama dengan 0,125 misalnya. Kita ulang lagi, apalagi huruf apa tadi lagi? L ya. 0,0 sama dengan misalnya di sini 0, berapa ini? 0,475. Oke, 0,475. Ini saya asumsi ya, bukan berdasarkan nilai di sini tadi di artikel. Selanjutnya R dalam kurung 0. Ini maksudnya ini S0 ini berarti S-nya dari angka S apa? S yang dimaksud itu adalah di waktu 0. Jadi nanti mulainya di waktu 0 ini ada 0,25 populasinya. Kenapa di waktu 0? Karena kan ini ceritanya kita mau memprediksi ke depan.
setelah data ini. Mau kita prediksi 10 tahun ke depan, bukan mau ke belakang. Jadi ini harus dimulai dari nol. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Selanjutnya ini R-nya berapa, sisa berapa tadi? 0,5, berarti sisa 0,25 lagi ya. Jadi ini harus total anunya, total ini keempat variabel ini harusnya 1 ya. Ya. Jangan lebih karena nanti grafiknya juga aneh-aneh nanti yang keluar. Apalagi ya kalau sudah ini penamaan variabel ya, kalau tidak salah ingat, atau kurawal dulu. Kurawal baru kita tulis variabel koma tipe nomor. Ini kalau metodenya RK45 itu kode ya. Saya lupa apa lagi arti kodenya, cuman semenjak saya pakai kode ini kadang jarang error, tapi kadang juga perintahnya disuruh dihapus. Ya nanti kita sesuaikan permintaan dari di bawah nanti. Oh, ada yang salah kan? Variabel, koma, tipe nama read, metode. Mudah-mudahan tidak ada yang salah. Ini sudah tutup kurung semua ya. Balas, oke. Oke. Kalau tertulis begini berarti sudah jalan ya. Ini tinggal kita panggil, ini berarti ini sudah kita berproses grafiknya. Jadi kita, apa lagi istilahnya, kita sisa panggil. Jadi misalkan untuk plot 1 itu sama dengan, kita bisa panggil pakai kata kunci odplot. Odplot baru kita panggil fungsinya. Tadi kita di atas pakai plot 1 ya. Plot 1 baru apa dulu, siku ya kalau nggak salah ya. Kita coba dulu ya, siapa tahu nanti ada error, nanti kita cek kesalahannya di mana. Di sini kita panggil S saja ya. S, T. Baru kita kasih warna. Ini perintahnya color ya, bukan color. Nanti kalau ada yang tulis color itu nanti error ya. Biru. Kalau suspek itu warna biru ya, jadi kita bisa tulis blue. Bro, kalau line stylenya ini model garisnya nanti jadi orang biasa pakai yang solid, cuma kadang orang pakai yang putus-putus, jadi tergantung kebutuhan. Sama dengan solid. Apalagi ya perintah yang perlu kita masukkan, mungkin ketebalan ya. Ketebalan ini nggak salah ya. Nanti kita lihat ya, nanti di anu juga nanti sama Maple kalau ada kesalahan. Tadi kita pakai buka siku ya, tutup siku di sini. Koma ini kita tulis ini rentang waktu. Jadi berapa rentang waktu yang mau kita running ke depan. Jadi misalnya kalau saya mau baca 12 bulan. Jadi nanti ini hasilnya disesuaikan ya. Kalau memang parameternya per bulan, berarti kita rentang di sini 12 bulan saja. Atau kalau mau 24 bulan berarti 2 tahun. Atau 120 berarti 10 tahun. Cuman biasa kita pakai 2 tahun saja paling maksimal, atau 3 tahun. Itu kenapa pakai 3 tahun atau 5 tahun ya? Karena itu juga pakai dasar teori juga ya Bapak Ibu. Karena kadang itu kalau udah 3 tahun atau 5 tahun itu virus sudah berevolusi lagi. Jadi kadang hasil prediksi lebih jauh daripada itu kadang sudah tidak terlalu worth it, atau kadang sudah memang tidak dipakai lagi. Makanya biasa cuma 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Apalagi yang belum ya? Penamaan kita tulis ya legend sama dengan
suspect susceptible ini 6 points optional saja ya. Bisa dipakai, bisa tidak. Kita tadi bukanya SQL berarti tutup kurung. Bismillah. Ternyata error ya. Inilah hal yang paling saya hindari. Ini kalau sudah kita buat begini dan ini berarti ini ada salah pengetikan di dalam. Jadi kita harus periksa baik-baik dulu apa yang menyebabkan error di sini. Plotnya mungkin, Pak. Oh iya betul ini plotnya. Sini ternyata di sini kan huruf kecil. Saya tuh Iya. huruf besar. Nah, udah jalan kan? Iya. Ini untuk grafik susceptible-nya dalam rentang 12 bulan. Bisa kita deskripsikan di awal penyebaran penyakit ini itu untuk populasi individu yang rentan terdapat di 25% populasi. Dalam jalan 4 bulan ternyata mengalami penurunan penyebaran hingga nol populasi. Namun setelah 4 bulan yaitu 6 sampai 12 bulan berikutnya itu ternyata naik sampai 28%. Jadi begitu nanti kira-kira ya hasil proyek di akhir Bapak Ibu nanti. Jadi nanti berupa grafik seperti ini yang Bapak Ibu nanti perlu jelaskan dan interpretasikan. Dan mungkin dalam pembahasan kan mungkin Bapak Ibu sudah berpengalaman ya di episode kemarin buat artikel yang dimana nanti pembahasan nanti kita bandingkan apa eh, novelty dari penelitian sebelumnya yang kita rujuk sama penelitian ini dan kita bahas juga apa hasil dari penelitian ini begitu. Kalau untuk grafik lainnya tinggal kita copy saja ya seperti ini untuk mempersingkat waktu. Tapi jangan lupa ganti ini F1 jadi F2 dan ini anunya apa ya variabelnya. Kan di sini S ya kita ganti dengan E. Warnanya juga jangan lupa kita ganti. Tadi kan udah biru ya jadi kita ganti dengan yellow. 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 Satu juga. Yellow. Jalan. Oke. Ini banyak warna ya. Ada brown, bukan cuma biru, kuning, hijau, merah. Banyak warna lain. Cuman biasanya orang pakai ini. Ada juga warna aqua. Jadi tergantung keperluan Bapak Ibu. Di sini juga ganti ya. 3. Diganti dengan L. Di sini kalau penyakit biasanya kan R red ya. Kita pakai red warna seperti ini. Begitu seterusnya kita copy lagi, kita ganti dengan 4, kita ganti dengan R, kita ganti dengan warna green. Oke. Kalau mau kita gabung semuanya, kita tinggal tulis display F1, F2, F3, F4. Udah kan? Jadi ini udah gabungan dari keempat grafik tadi. Akan terlihat seperti ini. Oh iya, saya lupa. Ini kan susceptible semua namanya ya di bawah. Ya. Iya, harusnya tadi di atas kita ganti juga. Setiap misalnya di sini apa ya legendnya? Susceptible kita ganti dengan expose atau biasa exposed kita gantinya suspel. Oke, udah aman. Di sini kita ganti dengan class learning sesuai tadi objeknya ya. Class learning di sini kita ganti dengan recovery. Recovery class. Oke.
Jangan lupa ya di enter ya. Kita enter ulang di sini. Udah terganti di bawah. Ini juga, ini juga. Tinggal kita enter ulang. Oke, ini sudah muncul hasil grafiknya. Kalau di dalam artikel ini, di sini memang ada dua ya grafik ya, karena dia betul-betul membandingkan kalau kita zoom ya, dia membandingkan sistem pendidikan di daerah perkotaan sama di pinggir kota ya. Dapat dilihat ini kalau learningnya ini yang di pinggir kota lebih anu ya, lebih cepat. Apa kemarin saya lupa hasilnya. Intinya lebih signifikan penurunannya. Proses pembelajarannya di pinggir kota dibanding dengan daerah perkotaan. Tapi untuk laju untuk suspectable-nya rentang itu ternyata sama saja ya untuk daerah perkotaan sama pinggir kota sama ya. Jadi begitu-begitu nanti mungkin hasil-hasil deskripsinya. Jadi nanti hasil deskripsi dari hasil proyeknya itu mungkin kita deskripsikan dulu figure-nya. Ini ada dua figure, A dan B. Nanti diskusinya itu kita lakukan pembahasan, yang mana kita seperti dalam artikel ini kita membandingkan dulu ya hasil dynamic adaptation achievement under the kurikulum Merdeka ya di daerah perkotaan dan daerah pinggir kota di Sulawesi Selatan, yang dimana dampak evaluasi dalam implementasi kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran di sekolah. Ini ya ada kan kutipan 6 ya, berarti ini memang betul-betul merujuk dari referensi nomor 6. Adapun juga di sini ada riset beberapa riset penelitian yang relate dengan pemodelan, itu ada 19 riset yang dimana itu cuma melakukan real case study apa ini prediksi untuk real case study di lapangan. Cuman dalam riset ini yang tulisan berbeda ini dia tidak fokus untuk proses penyebaran proses dinamika proses pembelajaran akibat kurikulum Merdeka di yang didapatkan oleh siswa di daerah perkotaan sama pinggir kota. Ini ya cukup jelas ya di ini. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang kalau mau saya tidak tahu berapa standar untuk S2 ya di pasca nanti untuk syarat ujian tutup itu di Sinta berapa. Tapi kalau untuk di Sinta 3 itu di Sinta 3. Ya betul, untuk Sinta 3 itu minimal bahasa Inggris ya semua. Kadang kalau Sinta 4 itu minimal, setahu saya itu minimal Sinta 4 kalau untuk standar penelitian mahasiswa yang magister. Tapi Sinta 4 itu kadang memang masih ada yang bahasa Inggris, harus full bahasa Inggris, tapi ada yang masih pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau Sinta 3 itu mau jurnal sains, mau jurnal pendidikan, semua wajib ya bahasa Inggris semua. Untuk Sinta 3 ke atas, apalagi Sinta 2, Sinta 1. Tapi kalau mau Scopus ya bisa juga. Jadi nanti itu tingkatan Scopus itu nanti tergantung ya dari biayanya. Biasanya itu kalau Sinta 2, Sinta 1 itu udah berapa ya? Udah jutaan ya, 5 jutaan. Nah, tergantung. Padahal kalau Sinta 1 itu udah ada pernah saya dapat 10 juta ya biaya publikasinya. Jadi biasa orang mending ke Scopus Q4. Q4 itu masih dapat 4, 5 jutaan, 6 juta publikasinya. Gitu Bapak Ibu. Jadi tergantung nanti kalau mau cari jurnal ya kalau dapat yang murah tapi tinggi sintanya untuk proyeknya nanti, bukan yang proyek ya, untuk studi akhirnya nanti. Ini sudah dipoto atau saya screenshotkan saja Bapak Ibu ya. Ini sintaksnya baru saya kirim ke grup. Iya, boleh, Pak. Screenshot Oke. saya. Oke, nanti saya kirimkan ya. Jadi ini sintaks yang saya buat ini berdasarkan model ini ya dalam artikel ini. Artikel ini mungkin bisa sudah ada ya di Google Scholar ProfShop tadi.
yang diajar katanya cara apa mencari artikel di Google Scholar. Kalau nggak salah saya juga punya Google Scholar ya. Nggak tahu udah berapa itu isinya. Banyak ternyata. Ini ya artikel saya. Ini udah masih terhitung 12 artikel ya totalnya. Mudah-mudahan ada tambahan 8 lagi tahun ini. Jadi udah cukup 20. Kalau PropShop mungkin itu banyak ya. Safrodin Sida. PropShop itu ini yang paling sering dikutip ya. Ini stabilitas analisis untuk penyebaran penyakit COVID ya di tahun 2020 terbit. Coba kita buka modelnya. Mudah-mudahan masih bisa. Ini modelnya. Jadi tergantung nanti dari bagaimana pembuatan anunya, lajunya dari perpindahan dari kompartemen apa ke kompartemen apa. Nanti bisa disesuaikan dengan model Bapak Ibu. Mungkin kalau masih ada yang bingung soal ini, mungkin bisa bertanya saja ya eh, ke saya atau ke Ayahanda Propshop langsung saya atau bertanya di grup saja. Nanti saya mungkin bisa langsung dijawab di grup nanti. Atau memang kalau kebiasaan Bapak Ibu buat grup tersendiri kalau per kelompok nanti bisa diundang saja ya ke grupnya. Siapa tahu nanti bisa sharing situ per kelompok saja atau sekalian di grup besar bisa tanya jawab terkait pemodelan. Ini salah satu hasilnya beliau ini kalau face portrait ya untuk cari face portraitnya biasa. Ini untuk hasil grafiknya ini dia berangkat dari ya. Oh dia data per hari ternyata. Hasil grafik dari Prof Suwardianas sama Prof Safrodinsida. Ini hasil anunya untuk perharinya untuk betanya. Ini ada betanya kalau 3. Ini kalau tidak salah. Oh ini anunya vaksinasinya ya. Jadi kalau ada parameter vaksinasi tambahkan jika perlakuannya 0,1 mencakup populasi. Kalau ini bisa ditanyakan nanti kalau saat proses pembuatan modelnya. Bagaimana logika matematikanya nanti ini. Atau mungkin di sesi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayahanda Prof. Safrudin Sida perihal ini. Uh, ini sisa setengah jam lagi ya. Ada pertanyaan? Ya jangan lupa screenshot absen dulu deh untuk hari ini. Bapak Ibu ada sekalian Oh bisa ya baik. kita ambil absen dulu. Siapa yang screenshot absen Tabe? Ibu Bendahara. Iya. Sudah ya? Satu lagi, Prof. Sudah? Iya.
Iya, sudah cukup juga mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Cukup ya, tadi saya kira sudah sangat jelas dipaparkan. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya itu nanti adik-adik Bapak Ibu sekalian yang memaparkan progresnya ya. Supaya apa jangan sampai saya dengan misalnya Ridho yang menjelaskan terus ternyata progres proyeknya malah tidak jalan. Ya, jadi untuk pekan depan kita melihat di pertemuan keempat dan kelima itu progres dari proyeknya. Baik Bapak Ibu des sekalian, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak masih bergabung bersama kita. Juga makasih deh Ridho sudah mencoba untuk memaparkan bagaimana penggunaan dari Maple itu dalam hal menunjang simulasi dan mempermudah kita tidak usah mengerjakan secara manual matematik. Tapi sebagai orang matematik harus tahu prosesnya ya, gimana caranya mendapatkan nilai agent dan seterusnya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih, Terima Prof. kasih Ridho. Terima kasih banyak Pak Terima Ridho kasih, juga. Pak Kasih Ridho. Prof, Saya Lis makasih ya, Pak. ini saya lagi di Iya, warung mau makan. makasih Assalamualaikum. banyak Bapak Ibu. Makasih banyak. Waalaikumsalam. Makasih banyak Prof. Mohon izin juga Bapak Ibu. Makasih. Terima Makasih kasih, Pak Ridho. Iya, Pak makasih. Ridho. Sama-sama Bapak Ibu. Iya, Pak Ridho Tabe. iya, iya, iya. Iya. Apa itu? Mau Kak bertanya, kan ini kami sudah ada kasusnya, tapi ternyata kasus kelompok kami dan ada juga kelompok 6 itu tidak ada di eh, sekolarnya Pak Prof. Tidak Oh, mengapa itu Pak? Atau tidak kami apa. harus cari yang ada seperti itu? Iya, tidak apa-apa sih Bapak Ibu. Cuman nanti itu kalau di deskripsi variabelnya betul-betul perlu dijelaskan apa itu variabel yang kita buat yang dibagi 4 kelompok tadi. Oh begitu. Kita pakai angka topik apa itu? Pinjol Pak. Oh iya, nanti kan bisa diklasifikasikan nanti tuh ya. Misalnya kalau saya berpikir untuk pakai topik pinjol, berarti saya bisa bagi 4 kelompok itu. Pertama yang rentang untuk terkena pinjol seperti apa. Baru orang yang mulai terpapar, maksudnya dia belum terjerat pinjol, dia Iya, sudah mulai iya. berpikiran. Jadi itu bisa pakai parameter expose mungkin variabel expose. Untuk infeksinya nanti kita bisa ganti jadi orang yang sudah terjerat pinjol. Jadi nanti penamaan variabelnya sesuai ya dengan kasus Pak. Jadi kalau terjerat pinjol biasa kalau utang pinjol itu dalam bahasa Inggris apa ya? Bagus. Kerennya itu biasa kalau pakai bahasa Inggris namanya. Jadi kalau terjerat pinjol apa bahasa Inggrisnya ya nanti huruf pertamanya kita jadikan apa model nama model. Jadi misalnya Iya. kalau model Payung online. ya Pak misalnya jadi paket P. Jadi modelnya S P P R. R-nya recovery atau apa gitu. Jadi disesuaikan saja nanti dengan ide sama konsep modalnya Bapak Ibu. Gitu Pak Dek. Atau mungkin kalau ada variabel baru yang apa ya? Yang mungkin selain dari 4 variabel tadi bisa ditambahkan gitu. Tapi hati-hati ya jangan sampai para variabel yang kita maksud itu ternyata parameter. Tapi Pak bisa diulang terjerat pinjol, terinfeksi apa? Pertama dulu S-nya itu rentang terkena pinjol.